Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab waris. Saya Siti Jauharia sebagai moderator. Saya Siti Yusufah sebagai pembaca materi. Saya Rima Rahmawati sebagai pembaca materi. Saya Nindya Rahayu sebagai pembaca materi. Saya Muhammad Yusuf sebagai pembaca materi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pemaparan materi. Pengertian ilmu mewaris. Istilah waris sebelumnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata miraj. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah faraid. Syarat Islam untuk mengatur pembagian harta pusaka warisan yang orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar bagi kehidupan manusia dan menjamin kebutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut spesifik Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menerapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman Jahiliyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu, atau kerabat perempuan yang lainnya, tidak mendapatkan hak dan pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum balik. Mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta. Berdasarkan Al-Quran, hadis, serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan dengan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka. Yang pertama, dari pihak laki-laki. Anak lelaki, cucu laki-laki dari anak lelaki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak lelaki dari saudara sekandung, anak lelaki dari saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah si mati, paman yang seayah dengan ayah si mati, anak lelaki dari paman yang sekandung, anak lelaki dari paman yang seayah, terakhir suami. 2. Dari pihak perempuan. Yang pertama, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah. Ketiga, ibu, nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari ibu sampai ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, terakhir istri. Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki, dan anak perempuan, sementara yang lainnya tidak dapat mewarisi. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dapat disimpulkan bahwa umumnya ibu dan bapak mendapatkan 1/6 dari harta pusaka. Istri mendapatkan 1/4 jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak, dan 1/8 jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak, dan 1/4 jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak lelaki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Saya Rima Rahmawati akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. 12. Anak laki-laki paman sebapak. 13. Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. B. Asabah bi ghairihi, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah 1. Anak perempuan yang tertarik anak laki. 2. Cucu perempuan dari anak laki yang tertarik cucu laki dari anak lelaki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak. C. Asabah ma'al ghair, yakni ahli waris yang menjadi anak asabah bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah 1. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih, bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih. 2. Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih, bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih. Ketiga, ahli waris hajib dan mahjub.
Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan harta pusaka menurut ilmu faraid dalam beberapa kasus. Yang pertama, jawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapat jatah pembagian tersebut. A. Ahli waris yang mendapatkan jatah setengah. 1. Anak perempuan tunggal. 2. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Ketiga, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak. Yang keempat, saudara perempuan tunggal sebapa jika tidak ada anak. Yang terakhir, suami jika tidak ada anak atau cucu. B. Ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga. Yang pertama, ibu jika tidak ada anak atau cucu. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. C. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperempat. Yang pertama, suami jika tidak ada anak atau cucu. Yang kedua, istri jika tidak ada anak cucu. Yang ketiga, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki. Yang keempat, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Yang kelima, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki. Yang terakhir, 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara laki. D. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperenam. Yang pertama, bapak jika tidak ada anak atau cucu. Yang kedua, kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak. Yang kedua, ibu jika ada anak atau cucu. Yang keempat, nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki dan perempuan jika hanya seorang. Yang terakhir, saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. E. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperdelapan, yaitu istri jika ada anak atau cucu. F. Ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki. Kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki. Yang ketiga, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki. Yang terakhir, 2 saudara perempuan sebapa atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki. Kedua, asabah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris jawul furud. Ahli waris asabah dibagi menjadi 3, yaitu A. Asabah bil nafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah 1. Anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapa, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki sekandung, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa, yang kesembilan paman sekandung, yang 10 paman sebapa, dan yang 11 anak laki-laki paman sekandung. Saya, Nendinda Rahayu, akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan. 4. Hubungan ilmu waris dengan hukum adat. Sebuah masyarakat biasanya akan memiliki hukum adat dalam memutuskan berbagai permasalahan yang terjadi di antara mereka, termasuk masalah pembagian harta pusaka. Islam termasuk agama yang menghargai hukum adat atau tradisi, selama tidak bertentangan dengan qadiyah hukum Islam. Sementara itu, hukum adat yang bertentangan dengan syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam. Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki banyak suku, bangsa. Suku-suku bangsa tersebut
Ada yang memiliki sistem pembagian harta pusaka. Di antara sistem tersebut, ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Adapun hukum adat dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam diantaranya yang berlaku di suku Jawa yang dikenal dengan istilah spikul segendong, yang artinya 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian segendong untuk perempuan. Sementara hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam diantaranya yang berlaku di Minangkabau, yaitu anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya. Begitu juga di Tapanuli, yaitu di mana anak tidak menjadi ahli waris dari ibunya, dan di Sabu, di mana anak laki-laki mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan anak perempuan mendapatkan warisan dari ibunya. 5. Hikmah hukum waris. Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil baik bagi kaum muslimin. Pertama, menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedua, memperhatikan kesejahteraan ahli waris. Ketiga, mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. Keempat, membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. Kelima, mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda. Saya Siti Erosipa akan melanjutkan materi yang rekan saya sampaikan, hulasa. Istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata miras. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pihak lelaki: 1. Anak lelaki, 2. Cucu lelaki dari anak lelaki, 3. Bapak, 4. Kakek dari bapak sampai ke atas, 5. Saudara sekandung, 6. Saudara seayah, 7. Saudara seibu, 8. Anak lelaki dari saudara sekandung, 9. Anak lelaki dari saudara seayah, 10. Paman yang sekandung dengan ayah si mati, 11. Paman yang seayah dengan ayah si mati, 12. Anak lelaki dari paman yang sekandung, 13. Anak lelaki dari paman yang seayah, 15. Suami. Dari pihak perempuan: 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah, 3. Ibu, 4. Nenek dari bapak sampai ke atas, 5. Saudara perempuan sekandung, 6. Saudara perempuan sebapak, 7. Saudara perempuan seibu, 8. Istri. Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin. 1. Menciptakan siswa tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. 2. Memperhatikan kesejahteraan ahli waris. 3. Mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. 4. Membentuk manusia yang tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. 5. Mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.